Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi sedikit tentang pembahasan percobaan Oersted. Langsung saja kita simak pada video selanjutnya. Menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Indikator menjelaskan konsep medan magnet dan induksi magnet, menjelaskan konsep medan magnet di sekitar kawat lurus berarus, menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Tujuan video pembelajaran kali ini yaitu untuk menentukan pola medan magnet, untuk menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Selanjutnya kita akan membahas tentang magnet. Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik logam seperti besi dan baja. Terdapat banyak jenis-jenis magnet, di antaranya adalah magnet batang, magnet U, magnet jarum, magnet silinder, serta magnet bumi. Dari semua jenis magnet yang ada di sekitar kita, magnet bumi merupakan magnet yang memiliki ukuran yang sangat besar. Kemagnetan dapat dilihat melalui beberapa fenomena yang ada di sekitar kita, seperti fenomena pembentukan aurora, kereta api maglev train, jarum kompas, hingga pada benda-benda yang sering kita gunakan, yaitu pengait dompet dan hiasan pada kulkas. Sebuah percobaan magnet menarik benda seperti pada video berikut ini. Simak video selanjutnya. Gaya tarik-menarik magnet. Di sini terdapat magnet batang, kompas, dan beberapa baris kompas. Amati simbangan yang terjadi pada tiap-tiap jarum kompas. Semakin jauh jarak kompas dari magnet, maka simbangan yang terjadi semakin kecil. Dapat dilihat bahwa jarak tertentu jarum kompas tidak mengalami pergerakan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya tarik-menarik oleh magnet berlaku pada daerah tertentu di sekitar magnet. Daerah tersebut dinamakan medan magnet. Salah satu fenomena yang terjadi akibat medan magnet adalah aurora. Bagaimana bisa? Berawal dari reaksi-reaksi inti yang terjadi dalam matahari yang menghasilkan energi yang sangat besar sehingga membentuk medan magnet yang sangat kuat. Medan yang tak terbendung kemudian terpancar dalam bentuk partikel yang bermuatan. Peristiwa terpancarnya partikel bermuatan ini dikenal dengan peristiwa solar flare dan CMA atau coronal mass ejection, yaitu letupan yang terjadi pada permukaan matahari. Ketika partikel-partikel bermuatan dengan energi tinggi mencapai bumi, ia kendarakan mencapai medan magnetik bumi untuk bergerak sesuai dengan garis-garis medan magnetik bumi, menuju ke arah kutub utara dan kutub selatan magnetik bumi. Saat partikel-partikel berenergi tersebut berbenturan dengan partikel udara di dalam atmosfer bumi,
ia akan menyebabkan partikel udara, terutama nitrogen, terionisasi. Bagi kita yang berada di permukaan bumi, yang kita amati adalah bentuk yang seperti tirai-tirai cahaya warna-warni di langit yang dikenal dengan nama aurora. Selanjutnya kita akan membahas tentang medan magnet. Medan magnet merupakan besaran vektor yang disimbolkan dengan huruf B dengan satuan Weber per meter persegi, atau disebut dengan Tesla. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara magnet yang ditandai dengan warna merah dan kutub selatan magnet yang ditandai dengan warna biru. Dan masing-masing kutub memiliki arah medan yang berbeda. Arah medan magnet dapat ditentukan dengan melakukan percobaan berikut ini. Percobaan dilakukan dengan menyiapkan satu buah magnet batang, satu buah spidol, beberapa jarum kompas, serta selembar kertas putih sebagai alasnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mencetak bentuk dari magnet pada selembar kertas putih dengan menggunakan spidol. Langkah kedua adalah dengan menyusun satu persatu jarum kompas di sekitar gambar magnet batang yang telah dicetak. Setelah jarum kompas tersusun rapi di sekitar magnet, letakkan kembali magnet batang pada gambar, lalu amati simpangan yang terjadi pada tiap-tiap jarum kompas. Perhatikan simpangan yang terjadi di sekitar kutub utara magnet batang, bahwa kutub utara magnet menarik kutub selatan jarum kompas, sehingga kutub selatan jarum kompas mengarah pada utara magnet. Sedangkan di sekitar kutub selatan magnet, kutub utara jarum kompaslah yang mengarah pada kutub selatan magnet, dan kutub selatan jarum kompas mengarah menjauhi selatan magnet. Pola medan magnet. Untuk mengetahui pola medan magnet, tandai posisi jarum kompas yang telah disusun pada tiap-tiap titik di sekitar magnet dan menghubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuk sebuah rangkuman. Lengkungan ini menunjukkan garis medan magnet. Menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menempatkan beberapa jarum kompas di sekitar magnet dengan jarak yang berbeda. Gambar sebagian mungkin magnet di bagian atas dan bagian bawah magnet batang. Maka akan terbentuk garis yang membentuk pola. Garis ini memiliki bidang magnet di sekitar magnet batang yang dikenal dengan istilah medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet di mana gaya magnet masih berpengaruh. Kuat medan magnet diindikasikan dengan derajat kedekatan garis medan magnet. Derajat kedekatan garis medan magnet terlihat pada kedua kutub magnet batang, jadi medan magnet terkuat terletak di daerah kutub magnet. Mari kita lihat simpangan yang terjadi pada jarum kompas berikut, di mana jarum kompas semakin melebar ketika jarum kompas dipindahkan ke daerah kutub magnet. Dari ilustrasi ini dapat kita ketahui bahwa medan magnet memiliki arah dan nilai. Arah medan magnet muncul dari kutub utara dan berakhir pada kutub selatan magnet. Sedangkan di dalam magnet, arah medan magnet dimulai dari kutub selatan magnet menuju kutub utara. Pola medan magnet dapat menjelaskan sifat magnet, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak, merupakan interaksi antar magnet yang terjadi ketika dua buah magnet didekatkan. Tarik-menarik terjadi ketika dua buah kutub magnet didekatkan, maka pola medan yang terbentuk adalah dari utara akan diteruskan masuk ke selatan, sehingga kutub magnet tersebut akan saling mendekat. Sedangkan tolak-menolak terjadi ketika dua kutub sejenis didekatkan. Dua kutub utara didekatkan dengan arah medan masing-masing adalah keluar akan saling menjauh. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber medan magnet. Medan magnet tidak hanya berasal dari magnet permanen saja. Sumber medan magnet yang lain adalah arus listrik,
atau muatan-muatan yang bergerak. Pernyataan ini dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted berdasarkan hasil eksperimen pada tahun 1820. Penemuan Ørsted ini merupakan sebuah penemuan yang penting karena hasil menunjukkan sebuah hubungan fundamental antara listrik dan kemagnetan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu Ørsted. Alat-alat yang diperlukan dalam percobaan ini diantaranya adalah kawat lurus dan kompas, klem dan statif, kabel penghubung dan catu daya, serta resistor sebagai besar arus yang akan dialirkan. Proses pemasangan dilakukan dengan menghubungkan kabel kawat lurus, resistor, serta catu daya. Dengan menggunakan kabel penghubung, dalam percobaan ini digunakan kabel berwarna kuning dan biru. Kabel berwarna kuning diletakkan pada lubang merah yang menunjukkan kutub positif, sedangkan kabel berwarna biru dihubungkan ke lubang hitam yang menunjukkan kutub negatif. Percobaan ini dilakukan dengan meletakkan jarum kompas tepat di atas kawat. Perhatikan posisi awal. Jarum yang tepat berada mengarah pada titik kompas. Tekan tombol power pada catu daya untuk mengalirkan arus dan amati kedudukan jarum kompas. Jarum kompas menyimpang ke arah barat dan ketika aliran listrik diputuskan, kedudukan jarum kompas kembali ke posisi awal. Berikut adalah penjelasan mengenai percobaan Ørsted yang pertama. Video percobaan Ørsted dapat diinvisualisasikan secara sederhana. Dalam penjelasan berikut dapat diibaratkan sebuah kawat dalam percobaan sebagai sebuah garis dengan arus yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, atau jika diumpamakan dengan arah mata angin, dengan arus mengalir dari utara menuju selatan. Jika diumpamakan, arah utara pada di sebelah kanan dan selatan berada di sebelah kiri, maka arah barat masuk ke arah bidang, arah timur adalah keluar bidang. Pada posisi awal, jarum kompas berada tepat di atas kawat dan mengarah ke utara. Ketika pada kawat tersebut mengalir arus listrik, pada video percobaan akan menyimpang ke arah barat. Bagaimana bisa terjadi? Ketika arus mengalir dari utara menuju selatan, jarum kompas menyimpang ke arah barat. Simpangan ini terjadi seolah-olah akibat adanya medan magnet di timur ke barat, yang juga berarti seolah-olah terdapat kutub-kutub magnet yang mengakibatkan adanya medan magnet yang mempengaruhi kedudukan jarum kompas. Percobaan dilanjutkan dengan memindahkan posisi kompas ke bagian bawah kawat. Perhatikan posisi awal jarum kompas, tepat mengarah pada kutub utara kompas. Tekan tombol power pada catu daya. Untuk mengalirkan arus listrik, diamati perubahan kedudukan jarum kompas. Jarum kompas yang terjadi simpangan, jarum kompas menuju ke arah timur, dan ketika aliran listrik diputuskan, kedudukan jarum kompas kembali ke semula. Berikut adalah penjelasan mengenai percobaan Ørsted yang kedua. Video percobaan kedua dapat dijelaskan secara sederhana, yaitu dengan mengibaratkan garis pada gambar sebagai kuat arus, dengan arah arus yaitu kutub positif menuju kutub negatif, atau dari utara ke selatan. Maka, dengan demikian posisi awal jarum kompas menuju ke arah utara dan berada di bawah kawat kepada kawat mengalir. Arus listrik dalam video percobaan menunjukkan perubahan kedudukan jarum kompas ke arah timur. Bagaimana bisa? Ketika arus mengalir dari utara menuju selatan, jarum kompas menyimpang ke arah timur. Simpangan ini terjadi seolah-olah akibat adanya medan magnet dari barat ke timur, yang juga berarti seolah-olah terdapat kutub-kutub magnet yang mengakibatkan adanya medan magnet yang mempengaruhi kedudukan jarum kompas. Dari kedua percobaan tadi, arah simpangan jarum kompas yang diperoleh berdasarkan untuk setiap posisi jarum. Hal tersebut menunjukkan bahwa arah medan magnet di setiap sisi kawat berarus berbeda. Berdasarkan percobaan, disimpulkan bahwa
Simpangan-simpangan jarum kompas ternyata disebabkan oleh medan magnet yang ditimbulkan saat kawat dialiri arus listrik. Medan magnet yang timbul akibat adanya arus listrik inilah yang disebut dengan induksi magnetik. Selanjutnya kita akan membahas ke hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart diformulasikan oleh dua ilmuwan yang bernama Jean Baptiste Biot dan Felix Savart. Hukum ini adalah sebuah empiris, yaitu hubungan kuantitatif yang diperoleh oleh kegiatan eksperimen. Hukum Biot-Savart ini diaplikasikan dalam dua kondisi, yaitu kondisi ketika medan B diakibatkan oleh muatan yang bergerak, dan kondisi kedua yaitu ketika medan B diakibatkan oleh arus yang mengalir dalam kawat penghantar. Jadi, hukum Biot-Savart pada prinsipnya adalah bentuk matematis yang ditentukan melalui percobaan yang menunjukkan hubungan antara gerak partikel bermuatan dengan medan magnet, atau dapat pula dikatakan arus listrik sebagai penyebab munculnya medan magnet. Nah, kira-kira seperti ini pembahasan tentang hukum Oersted ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo di-share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar. Terima kasih.